Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah yang mulia, dalam Al-Qur'an ketika dikaitkan dengan keimanan, maka kita akan bertemu beberapa sebutan tentang tipikal manusia. Ada sebutan dengan mukminin, ada sebutan dengan muttaqin, ada disebut dengan zalimin, ada disebut dengan kafirin, ada disebut dengan musyrikin, ada disebut dengan fasiqin, ada disebut dengan munafiqin. Nah, semua istilah-istilah ini sebenarnya kita wajib tahu, ya. Jadi supaya kita juga bisa melihat kecenderungan kita ke arah mana, ya. Secara substansial, istilah-istilah ini hanya satu atau dua yang menunjukkan kelas orang beriman. Yang pertama adalah mukminin, orang-orang beriman. Kemudian muttaqi, di sini disebut sebagai orang bertakwa. Ya, baru yang lain yang saya sebutkan tadi itu cenderung semuanya mengarah kepada oposan. Ya, kelompok yang tidak berada di posisi yang menyukai keberimanan kepada Allah dan juga ketakwaan kepada Allah. Pada waktu yang sebentar ini, saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu dari kelompok oposan itu. Dan ini adalah yang paling berbahaya disebutkan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan tempat pulang mereka ini nanti fit darkil asfal minan nar. Jadi kalau ibarat bangunan, mereka itu di tempat yang paling bawahnya, bukan lantai satu, biasa ada basement. Nah, dia di paling bawah. Iddarkil asfal. Kalau neraka itu ada sekian tingkat. Secara keseluruhan neraka disebut dengan jahannam. Nah, jahannam itu ada lapisan-lapisan, dan mereka ini pada lapisan yang paling bawah. Kenapa disebut di paling bawah? Karena atasnya pintu. Jadi kalau orang-orang mukmin itu biasanya na'udzubillah min dzalik. Kita kalau na'udzubillah, nggak usah kita lah. Jika ada orang mukmin yang lemah, yang fasik, ya, dia masuk ke dalam neraka, dia levelnya itu tergantung, ya, tingkatnya tergantung dengan kelas dosanya. Jadi ada yang berada di posisi dekat dengan pintu keluar, supaya ya jadi posisinya seperti ini, kira-kira sedemikian, Allahu a'lam bishawab. Jadi semakin selesai, jadi makin makin habis waktu tahanannya, nah, kira-kira begitu, dia makin dekat ke pintu keluar itu. Nah, jadi masa tahanan itu kan tergantung, ya. Cuma kalau di sini masa tahanan yang namanya paling lama berapa tahun, Pak? 20 tahun ya, Pak? Seumur hidup. Selain seumur hidup maksud saya. Kalau seumur hidup, nah itu kekal, khalidina fiha. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau orang mukmin enggak lah sampai seumur hidup, ya. Jadi masanya itu tergantung. Makanya nanti ada orang yang dia paling terakhir masuk surga, itu unik itu. Itu kisahnya lucu. Dan itu dipaparkan dalam satu hadis sahih. Bagaimana dia melihat pintu itu dan dia minta sama Allah, ya Tuhan, enak kali lah kalau aku dekat pintu keluar itu, enggak usah keluar pun enggak apa-apa lah. Akhirnya Allah bilang, betul itu, betul ya Allah, keluar, ditaruh dekat pintu. Tertengoknya yang luar-luar itu, nampaknya satu pohon besar. Dia bilang apa, ya Allah, enak kali lah kalau di situ, jangan lagi di sini. Tapi kau bilang kau usah keluar pun nggak apa-apa. Ya ini sekali ini aja ya. Kasih Allah pindah dia ke situ. Begitu sampai dekat pohon itu, tadi jauh tengoknya ada suasana begitu luar biasa, menakjubkan. Apa itu ya Allah? Itulah pintu surga. Agak jauh, agak payah aku nengoknya dari sini. Kalau bisa dekatkanlah aku ke sana, gitu kan. Dikasih sampai akhirnya dia masuk surga.
Dan setelah dia masuk ke dalam surga, maka pintu surga pun ditutup selamanya. Pintu neraka juga ditutup selamanya. Karena itulah orang mukmin terakhir. Ya. Bapak mau pilih yang ini atau yang mana? Kalau bisa masuk surga langsunglah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Munafik adalah sifat mental dan ini penyakit, virus ya. Quran itu kalau kita buka suratul Baqarah nanti ayat pertama dia sudah bicara, itu ayat yang redaksinya sama sekali kita tidak tahu maknanya karena itu urusan Allah. Alif Lam Mim itu suratul Baqarah. Tapi begitu masuk ayat kedua, 3 ayat berikutnya dia bicara tentang orang mukmin. 2 ayat berikutnya dia bicara tentang orang kafir. Baru 14 ayat berikutnya dia bicara tentang orang munafik. Nah, ini apa rahasianya? Pertama, orang mukmin itu jelas sahih, sharih, tidak ada persoalan, tidak ada khilaf. Secara secara normatif, substantif, mereka tidak ada kekaburan di situ. Sementara kufur juga begitu. Jadi kemarin saya ada diskusi tentang Islamfobia di satu majelis. Jadi ada orang bilang tentang ayat bahwa bunuhlah, di bahasa redaksi bahasa Indonesia memang harus dibetulkan itu. Kalau bahasa terjemahan, bunuhlah orang kafir di mana saja kali mereka berada dan jangan bersikap lembut sama mereka. Saya cenderung tidak melihat makna yang seperti itu. Tapi ayat itu benar. Jangan pernah kasih pahen, kalau bahasa orang Medan bilang. Kalau orang Medan kan bilang gitu, Pak. Jangan kasih pahen dia itu. Jangan kasih celah. Jangan kasih peluang. Yang jangan kasih peluang ini apanya? Pikiran kekufurannya itu. Karena kekafiran pasti akan mengancam kemanusiaan atau nilai-nilai luhur kemanusiaan. Jadi kalau mau kita mengkaji lebih jauh, itu kenapa maka orang mukmin harus membangun izzahnya di hadapan orang kafir. Ketika orang kafir menginspirasi tindakan-tindakan hidupnya dari ajaran-ajaran yang kufur itu. Karena kufur itu pasti berlawanan dengan kebenaran. Jadi kita tidak sedang bicara sosok performa seorang kafir. Karena kalau saya juga karena sekarang sedang heboh di seputar Al-Maidah 51 ya. Saya selalu bilang saya bersyukur kepada Allah, syukur ada Ahok. Kalau enggak ngaji Al-Maidah 51 gitu. Sampai-sampai INC aja ngajinya Al-Maidah 51 gitu. Ya, coba kalau bukan Ahok yang ngomong, mana ada yang peduli itu? Ya alhamdulillah ada Ahok di Jakarta itu. Ya satu Indonesia kita ngaji tafsir Al-Maidah 51. Ya. Kalau sempat Abdul Latif kan yang ngaji, Pak kena delik. Langsung kena delik. Ini kampanye terselubung, sara dan sebagainya. Tapi kalau Ahok yang ngomong, alhamdulillah ulama-ulama langsung turun gunung. Satu Indonesia bicara Al-Maidah 51. Barulah kita paham maknanya. Oh, rupanya ini maknanya. Saya kemarin agak senyum ketika Ahok membetulkan pernyataan, dia memberi komentar dengan mengatakan bahwa yang saya maksud ayat itu kan aulia itu kan artinya pemimpin, bukan pemimpin, tapi artinya teman atau sahabat. Kan begitu definisi yang diambil dengan dalil bahwa dia udah sekolah Islam 9 tahun. Saya senyumnya begini ya, kalau memang begitu jadi teman aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Jadi udah tuntas selesai. Ya. Tapi begitu pun perdebatan muncul. Sampai Nusron tadi malam melotot-lotot dia majelis ulama itu. Terakhir dia bela diri mengatakan, saya bukan melotot, memang kayak gitu saya. Jadi mohon maaf saya agak lari ini menjelaskannya. Tapi itu bagian dari pelajaran kita juga. Nah, munafik ini kenapa diurai banyak sampai 14 ayat, bahkan bertabur di nyaris semua ayat Al-Quran? Jawabannya, karena munafik ini dia tidak muncul membongkar isi hatinya. Makanya jangan lupa, munafik ini bahkan dalam Quran diceritakan mereka juga sholat. Idza qamu ila shalah, kalau mereka qamu ila shalah, menegakkan sholat, qamu kusala dengan rasa malas.
Yuraunan nas, mereka ria sama orang banyak. Kalau ada orang semangatnya tinggi, tidak ada orang semangatnya lemah. Kalau ada orang sholat sunatnya sampai awak pun nggak tahu dia sholat sunat apa lagi, banyak kali sholatnya. Tapi begitu tidak ada orang yang sholat wajib pun dia ringkas. Coba bayangin, kenapa wajib diringkas kan? Maksud diringkas itu apa? Dia pokoknya yang wajib saja, berdiri, tidak baca surat gitu kan. Kayak anak-anak kecil sholat, saya punya anak, kalau sudah sholat sendiri, kita masih bilang, udah sholat sana. Agak balik, tengok udah siap. Padahal 4 rakaat, saya sampai berpikir, nih gimana bisa selesai? Nah, rupanya dipangkas. Yang apa? Yang pokoknya yang penting ruku ya ruku, kira-kira begitu. Jadi patok ayat. Karena Indonesia ini memang negeri aneh. Ya, jangankan sholat wajib, sholat tarawih 23 rakaat saja bisa 7 menit. 7 menit. Itu layak masuk buku neraka itu, kalau saya bisa, bukan buku apa record neraka ya, nggak benar itu. Baik, kita baca surat ini. Dalam surat Munafiqun ini ada sekitar 11 ayat saja. Di sini diawali dengan pernyataan bagaimana sikap atau respon Allah terhadap keyakinan mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu, jika datang kepadamu Muhammad orang munafik, qalu, nah ini satu yang Allah bongkar, nashhadu innaka la rasulullah. Mereka suka meyakinkan diri. Jadi ciri-cirinya itu nanti kalau dia jumpa kita biasanya, saya ada satu majelis pengajian begitu. Jadi orang ini datang, sudah lama saya ingin kali ngaji sama Ustaz. Syukur alhamdulillah, akhirnya saya bisa mendampingin Ustaz untuk menyertai pengajian di satu perusahaan begitu. Saya bilang alhamdulillah. Kan sebenarnya kita ada pengajian, iya Ustaz, saya sebenarnya ingin lebih dekat. Dia ngomong di depan saya begitu, tapi di belakang saya dia ikut dalam surah bilang kalau bisa pengajian itu dikurangi lah. Jadi saya nggak bisa pikir ini cuma mana ini orang. Nah, jadi biasanya orang nifak itu begitu, di depan kita dia puji habis itu, ingin tunjukkan bahwa dia bersama kita. Ya, nashhadu innaka la rasulullah, aku bersaksi, kami bersaksi kau Rasulullah. Tapi wallahu ya'lam, Allahu ya'lamu innaka la rasul. Allah bersaksi, Allah tahu. Jadi enggak usah mereka bilang kesaksiannya bahwa kau ini memang rasulnya. Nah, dibongkar Allah di sini, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi mereka itu dusta. Benar enggak mereka beriman kepada Rasulullah? Jawabannya tidak. Jadi jangan pernah bisa menerima, walaupun secara syariat kita nggak boleh memaksa orang untuk membongkar niatnya. Itu urusan dia sama Allah. Ada orang nyumbang ini, nggak tahunya, udah nggak usah pakai ngomong tahunya. Yang penting ada manfaat sumbangannya sama kita. Kecuali dia memberi dengan jalur yang tidak benar, begitu. Ittakhuzu aymanahum junnah. Nah ini dia. Kenapa mereka suka bersumpah-sumpah untuk menyatakan mereka adalah orang mukmin? Sumpah itu cuma junnah saja. Junnah itu artinya perisai. Ya. Fasuddu an sabilillah, tapi kemudian mereka melakukan tindakan yang berseberangan dari jalan Allah. Dia bicara sama kita, dia bilang bahwa saya juga Islam, saya di pesantren sekian lama, saya dari Al-Azhar, saya kuliah juga. Jangan Anda pikir saya tidak tahu, kitab kuning saya bisa baca. Menjadi mukmin itu bukan itu dalilnya. Nenek saya dulu pesantren di kampung kami, itu dia yang diriin. Kami keluarga santri loh. Bukan itu dalil Anda mukmin. Dalil Anda mukmin itu adalah konsistensi dalam melakukan amal soleh dan pembelaan kepada Islam. Saya mohon maaf tadi malam jarang-jarang saya mau duduk nungguin. Ya kebetulan tadi malam saya nggak usah sebut lah ya. Ada satu wajah yang selalu kalau di sholat itu saya perhatikan khusus itu. Jadi kalau komentar-komentar itu cenderung membela Islam, muka dia tidak suka, merah padam kan. Artinya tidak ada rona dia senang. Tapi begitu pembelaannya kepada musuh Islam, wah nampak. Maka saya bilang ini. Jadi bapak-bapak kalaupun peka melihat tahu itu dia cuma ngomong sekali aja, habis itu nggak ngomong, diam aja. Cuma rona wajahnya itu bukan nusron wahid gitu. Nah, tapi nampak itu, ya. Dan saya dikasih kabar dia itu siapa dan sebagainya, memang cocok lah dia begitu.
Ini orang, ini habis bicara Islam tapi bukan untuk membelanya. Tulisannya, semuanya, cuitannya di Twitter, ini dia bicara Islam saja tapi bukan untuk membelanya. Pakai dalil bahwa dia intelektual muslim dan sebagainya. Gitu. Maka saya cenderung melihat banyak kelompok munafik datang dari kelompok atau jaringan mereka. Karena kita ini payah sekarang Pak. Kita mau lihat orang mukmin cuma kalau sekedar ngumpul, nah ini, tapi dia Pak ahli ini, dia dalam ilmu tafsirnya, dia enggak itu cara melihatnya. Nanti ada kalimat dalam Quran ini ayat keempat. Ini saya sampaikan sekaligus menutup kayak. Iya udah menutup lah. Udah lewat 15 menit sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, saya minta izin. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Orang munafik ini cirinya tampilannya elegan, parlente kalau bahasa kita. Jadi tidak orang susah ini rata-rata. Tu'jibuka ajsamuhum, kalian bisa takjub lihat penampilan. Ya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Nanti kalau dia ngomong, kalian pun terpana mendengar ngomongnya. Karena argumentatif, ngerti dalil. Jadi kalau kita tanggung-tanggung selesai dia buat. Nah, itu bahasa Quran. Ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka seakan kayu yang tersandar. Jadi sebenarnya ini kalau ditarik, dilepas, terjatuhnya dia itu. Jadi sebenarnya dia tidak berada, tapi dia menyandar di situ. Nah itu dia. Kalau ditarik dalilnya, maka saya pernah itu hadir di sebuah majelis. Ketika selesai ada seorang yang bilang begini, sama Ustadz ini saya dulu, ini politisi. Jadi gaya politisi itu selalunya begitu. Dia ingin justifikasi. Ini dulu Ustadz waktu saya belum jadi politisi, kami sering ngaji di kantor kami, saya yang undang beliau. Saya langsung kena palak kali, saya langsung bilang, mana ada bapak undang saya? Mengaji saja bapak pun tidak bawa waktu itu saya. Nah itu saking palaknya saya, kenapa di depan orang ramai dia? Ini serius saya sampaikan, mana tak ada. Bapak ngaji aja jarang kok masa undang saya. Jadi apa namanya? Dia cari justifikasi. Sehingga kalau kita kan mungkin kena sungkan, kemudian iya kan Pak? Iya. Jadi bingung. Kita bersuara sama dia. Ya, nah itu. Masya Allah. Ini sedikit contoh saja. Mungkin nanti kalau ada rezeki kita diskusikan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.